أشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعم كثيرة حتى نستطيع الاجتماع على حضور في هذا المكان المبارك الذي قال في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صدق الله عليه wa sallam. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh berjamaah musalla al-wahdah yang insyaallah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Alaq ini menjadi sebuah dasar bagi semua kaum muslimin yang mana menegaskan kepada kita akan kepentingannya ilmu pengetahuan, yang mana mendasari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mana menciptakan. Alladzi khalaqaka, yang mana menciptakan kamu. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Yang ini dalam berbahasa Arab sebenarnya pakai ilmu balagha, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Iqra summa akrama rabbuka, yang mana artinya bacalah kamu maka Tuhan akan akramaka, maka Tuhan akan memuliakan kamu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, yang mana berarti apakah sama derajat seseorang yang berilmu dengan seseorang yang tidak berilmu. Dalam filsafat Islam atau dalam epistemologi Islam, dalam kajian pembelajaran Islam, dikatakan bahwasanya orang-orang Barat mengatakan bahwasanya filsafat Islam itu apa? Filsafat itu sebenarnya datang sesuatu yang mana datang dari Yunani. Sebenarnya kajian Islam itu merupakan catatan kaki dari filsafat-filsafat Yunani. Catatan kaki ini dalam artian semua yang ada di dalam agama Islam yang mana berbau epistemolog atau berbau dalam pembelajaran, itu berarti artinya kopas semua dari filsafat-filsafat Yunani, yang mana diartikan bahwasanya ilmu yang terdapat dalam Islam merupakan contoh-contoh atau cara-cara yang diambil dari orang-orang Yunani ke dalam Islam, yang mana ini dibantah oleh filsuf-filsuf Muslim. Filsafat diartikan sebagai secara bahasa menjadi filosofi Sofia, yang artinya cinta kebijaksanaan, yang mana orang-orang Islam mengadakan atau memiliki epistemologi terhadap ilmunya itu telah pada zaman ketika Quran ini diturunkan, bahkan pada zaman Nabi Adam diturunkan, itu telah menjadi kajian epistemologi Islam. Worldview Islam, yang mana artinya cara pandang seorang Muslim, itu merupakan suatu yang sangat mendasari setiap orang berperilaku dalam bermasyarakat, yang artinya segala tindak tanduk seseorang itu didasari oleh cara pandangnya terhadap sesuatu, dan cara pandang yang telah merasuki setiap orang-orang yang hanya mengikuti apa yang telah menjadi terbiasa. Mengapa demikian? Karena segala penguasa atau semua penguasa yang ada di muka bumi ini itu mengetahui bahwa seseorang tidak akan yang namanya mentahqiq atau mencari dari mana sumbernya, apakah ini benar apakah tidak. Maka kita sebagai seorang muslim yang memiliki landasan dasar yaitu Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabi harus yang namanya mencari kebenaran suatu hal. Contohnya sesuatu yang telah menjadi kebiasaan bagi kita, yang mana sebenarnya itu salah, dan sebenarnya kalau kita dengar itu tidak ada yang salah dari kata-kata itu. Contohnya dalam pembelajaran kita pada kita kelas 1 SD atau kelas 2 SD, cara pandang kita dibuat sama dengan mereka. Contohnya seperti ini. Konsep yang namanya antariksa atau konsep yang namanya planet-planet dan ada bumi. Ada matahari, ada bumi. Yang mana dalam pembelajaran kita di sains atau di dalam IPA kita dulu, kita di buku tertera bumi itu berputar mengelilingi matahari. Apakah ada yang salah dari kata-kata ini?
Mungkin di antara kita atau kebanyakan dari kita mengatakan ini gak ada yang salah, karena bumi memang buta mengelilingi matahari. Sebenarnya kata-kata ini merupakan kutipan yang mana mengajak kita untuk memiliki worldview yang sama dengan orang-orang yang mengatakan seperti itu, atau landasan-dasar. Orang yang mengatakan ini itu memiliki worldview bahwasanya ya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini atau ada di alam semesta ini itu otodidak atau berjalan dengan sendirinya. Dari mana kata-kata itu? Dari mana suatu kata itu dapat melambangkan karakteristik seseorang? Dari mana? Bumi berputar mengelilingi matahari. Berputar ini kata-kata yang melambangkan atau di sini diartikan orang yang mengatakan ini dia percaya bahwasanya bumi ini bergerak dengan sendirinya. Kalau kita sebagai muslim yang mempercayai bahwasanya Allah merupakan penggerak segala sesuatu, akan berkata bumi itu diputar meliputi matahari, yang mana dari kata-kata diputar itu dapat diartikan bahwasanya seorang yang mengatakan itu percaya bahwasanya bumi itu berjalan mengelilingi matahari, itu ada sesuatu zat yang menggerakkan. Sebegitu pentingnya konsep worldview di dalam setiap landasan amal yang kita lakukan. Seseorang yang melakukan pembunuhan, atau yang baru-baru ini kita dengar ada ibu-ibu bunuh anaknya karena bilang biar anaknya tidak merasakan yang namanya apa yang dia rasakan. Itu berarti worldview ibu itu tentang rasa sakit, merupakan dibunuh, mati, dia tidak akan merasakan susah payahnya hidup. Seperti itu. Kita sebelum kita lahir, apakah kita tahu kita di mana? Kita tidak merasakan sakit. Mungkin itu yang dikatakan sebagai agar cepat tidak merasakan sakit. Itulah worldview. Maka kita sebagai muslim harus mengetahui, atau kita sebagai muslim harus mengetahui yang mana kebenaran absolut berlandaskan asas dengan Al-Quranul Karim dan juga Sunnatul Nabi. Dalam ilmu pengetahuan tidak ada yang absolut atau tidak ada yang pasti di muka bumi ini. Ilmu pengetahuan itu berkembang. Berarti apakah ada sesuatu yang kekal atau pasti di muka bumi ini? Kata orang barat tidak ada. Kata orang barat tidak ada yang kekal di dunia ini. Tidak ada yang pasti di muka bumi ini. Contohnya, ilmu pengetahuan berkata bahwasanya dulu itu matahari atau semua planet itu mengelilingi. Dengan segala perkembangan ilmu pengetahuan dapat diketahui bahwa bumi itu mengelilingi matahari. Pertanyaannya, dari mana yang namanya ilmuwan-ilmuwan itu tahu berjumlah itu bulan secara bulan? Dan dari mana mereka tahu kalau mengelilingi matahari itu bisa menghadapi 200 tahun lebih? Kalau misalnya mereka pernah mengelilingi matahari, berarti umur mereka habis. Maka tidak ada keabsolutan dalam ilmu. Tetapi dalam konsep kajian Islam itu tidak berlaku. Ilmu pengetahuan tidak absolut, tetapi yang namanya Tuhan, ajaran agama, dan juga Al-Quranul Karim hanya satu-satunya yang terdapat di muka bumi ini, sesuatu kebenaran yang pasti, tidak ada cacat di dalam. Maka kita sebagai kaum muslimin dan kaum mukminin harus yang namanya mengetahui akan pentingnya ilmu pengetahuan, akan pentingnya ilmu yang mendasari setiap tindak tanduk kita. Bukan berarti sains itu orang kafir, orang yang belajar astronomi itu kafir, orang yang belajar tentang tubuh manusia itu kafir. Tidak ada yang namanya penggolongan ilmu pengetahuan. Ini ilmu Islam, ini ilmu agama, ini ilmu pengetahuan umum, itu salah. Semua ilmu itu sama, tetapi konsep pandangan atau konsep kajiannya saja yang berbeda. Kalau kita belajar fikih, berarti kita belajar tentang rukun-rukun yang terdapat di dalam Islam. Kalau kita belajar tentang tumbuhan, berarti kita belajar tentang konsep hayat atau ilmu hayat. Itu saja yang membedakan. Tapi tidak ada penggolongan-penggolongan terhadap ilmu pengetahuan. Maka hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina ya'lamun. Ada orang dia ngomong secara ngomong saja apa yang ingin dia omongkan, berbeda dengan orang-orang yang memiliki dasar dan memiliki ilmu terhadap itu, maka dia tidak akan gagal dalam mengatakannya. Tidak akan pernah yang namanya ragu, karena ada sesuatu yang mendasari terhadap apa yang dia ucapkan. Maka seperti itulah pentingnya ilmu bagi kehidupan kita. Maka
kita sebagai muslimin harus membangkitkan lagi, harus melihatkan lagi bahwa Islam itu mulia dikarenakan ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi. Begitu mulianya Nabi mengajarkan kita dari akhlak-akhlaknya, bahwa ilmu pengetahuan itu penting. Nabi Muhammad itu tidak bisa menulis, tapi saking mendahulukannya Nabi Muhammad ada ilmu pengetahuan apabila ada tawanan perang dari orang-orang kafir. Saking pentingnya ilmu pengetahuan, jika ingin ditebus, ajarkan satu orang yang ingin ajarkan 10 orang untuk menulis. Segitu pentingnya ilmu pengetahuan. Maka tidak ada yang namanya sia-sia dalam berilmu. Anak sekarang, orang seumuran saya sekarang, apabila yang namanya beli buku harga 200, harga 100.000, itu dibilang mahal. Tetapi kalau nongkrong di kafe, 200.000 itu murah, 100.000 murah. Maka sebenarnya orientasi orang yang mengatakan seperti itu tidak lebih mengatakan bahwasanya berarti orientasi perut itu lebih penting daripada orientasi ilmu. Itulah tanda-tanda bahwasanya keberobokan ilmu pada zaman sekarang. Maka saya menghimbau kepada teman-teman saya sekalian agar yang namanya mementingkan ilmu dan mengetahui bahwasanya ilmu itu dapat menjadi landasan dasar bagi kita dalam bermasyarakat, bahkan dalam menjalankan rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, syukran ala husni istimaikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.